warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fira Sabila dari Prodi Teknik Bahasa Indonesia kelas TB IN 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat analitika bahasa dari mata kuliah filsafat bahasa. Latar belakang dari filsafat analitika bahasa. Filsafat analitika bahasa muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap ambiguitas dalam filsafat tradisional. Yang kedua itu tujuan adalah untuk mengklarifikasikan makna konsep filosofis melalui analisis bahasa yang lebih presis. Untuk membahas tentang filsafat analitika bahasa itu ada yang pertama itu kita memahami pengertian filsafat analitika bahasa, dan yang kedua itu adalah mengetahui perkembangan dan aliran-aliran dalam filsafat. Yang ketiga itu menjelajahi pemikiran para ahli. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan perkembangan filsafat analitika bahasa. Analitika bahasa adalah sebuah metode dalam filsafat yang digunakan dan menjelaskan dan menguji kebenaran ungkapan filsafat. Metode ini dirancang oleh Ludwig Wittgenstein pada awal abad yang ke-20. Jadi, analitika bahasa membantu kita untuk memahami dan mengevaluasi ungkapan-ungkapan filsafat secara lebih mendalam. Sebelumnya, orang-orang telah menggunakan metode ini sejak zaman kegagalan filsafat, bahkan sebelum abad Masehi. Jadi, analitika bahasa membantu kita untuk memahami dan meneliti berbagai konsep dan pemikiran dalam filsafat dengan lebih baik, sistemis, dan kritis. Akan membahas tentang aliran dalam filsafat analitika bahasa. Yang pertama itu antagonisme logis. Antagonisme logis adalah satu ajaran atau pahaman bahasa itu dapat dipecah menjadi posisi autonomis, reposisi elementer melalui teknik analisis logis atau analisis bahasa. Yang kedua itu positisme logis. Pada tahun 1922 berkembang suatu gerakan filsafat baru yang dirintis oleh seorang ahli fisika yang sekaligus filsuf bernama Martin Schlick. Gerakan ini berpusat di Wina, Australia. Makanya tidak heran kalau kelompok ini disebut dengan lingkaran Wina-Aspiana-Kinshasa. Dan yang ketiga itu adalah filsafat bahasa biasa. Setelah kurang lebih dari 3 dasawarsa kaum, logis dan patisme logis menanamkan pengaruhnya dalam sejarah perkembangan analitik. Secara perlahan gaungnya mulai berada sebab para tokoh analitika bahasa yang muncul kemudian menyadari bahwa teknik analitika yang melulu diarahkan pada pencarian makna bahasa atau menunjukkan aspek semantik semata dapat mengiring mereka pada penyataan yang tidak bermakna. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pemikiran filsafat analitika bahasa. Ada 3, yaitu pertama itu adalah pemikiran filsuf More dan Bertrand Russell. More dari 1873 sampai 1958 adalah filsuf keberbangsaan Inggris yang sering disebut sebagai pelopor filsafat analitika bahasa dan sudah menuliskan karya pemikirannya dalam sebuah buku berjudul Ethics. Dan yang kedua itu adalah pemikiran filsuf Ludwig Wittgenstein. Menurut Wittgenstein, hakikat bahasa merupakan gambaran logis realitas dunia. Hakikat merupakan keseluruhan fakta-fakta, dan bukunya Benda-benda dan Dunia terbagi menjadi fakta-fakta.
yang terakhir itu adalah filsafat bahasa biasa dari Ludwig Wittgenstein. Dalam perjalanan karirnya, Wittgenstein menuliskan 2 buku yang dihasilkan dalam 2 periode berbeda. Melalui karyanya yang berjudul Tractatus Logico Philosophicus, Wittgenstein mendasarkan pemikirannya pada satu bahasa ideal yang memenuhi syarat dan cenderung menolak metafisika. Sedangkan pada periode kedua, Wittgenstein justru mengkritik pemikirannya pada periode pertama. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Banyak yang bisa kita pelajari tentang filsafat analitika bahasa ini. Dan sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.